Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini di malam hari. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Java OOP. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pembuatan konstruktor ya. Ini adalah file kita pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu kita memiliki kelas namanya kucing, kemudian kucing itu memiliki objek, dua buah objek, kemudian objek itu akan dieksekusi di dalam konstruktor. Karena objeknya dua, maka hasil eksekusinya juga akan menjadi dua. Itu adalah fungsi daripada konstruktor. Bagaimana sekiranya kita akan menggunakan berbagai fungsi-fungsi yang nantinya fungsi itu akan berlaku pada objek. Maksud kami adalah kalau di dalam konstruktor, kelas kita, dalam konstruktor kita memiliki objek misalkan 5. Nah, 5-5-nya akan otomatis dieksekusi di dalam konstruktor. Bagaimana kalau sekiranya kita ingin yang dieksekusi itu hanya objek misalkan kucing 1 saja atau kucing 2 saja, sehingga tidak usah mengeksekusi kiranya objek kita itu banyak ya. Nah, disinilah fungsi daripada yang disebut dengan metode. Hari ini kita akan membahas mengenai metode tersebut. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita punya konstruktor, isinya adalah ini. Kita coba untuk membuat konstruktor ini nggak usah dieksekusi dulu ya, nggak usah dieksekusi. Ini saya buat seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita membuat metode ya. Metode itu adalah atau fungsi adalah hal-hal yang akan dikerjakan dari sebuah kelas. Misalkan ya, kita punya metode seperti ini. Yang pertama, kita memiliki metode dengan nama tampil nama. Tampil nama seperti ini, kita kasih kurung, kemudian kita kasih kurung kurawal seperti ini. Ini contoh adalah sebuah metode. Nah, metode yang kita buat ini adalah saya berikan penjelasannya ya. Namanya adalah metode yang tidak memerlukan nilai balik. Oke. Satu lagi, dia tidak memerlukan argumen. Kita lihat ya. Tanda-tanda sebuah metode yang tidak menggunakan atau tidak memerlukan nilai balik adalah di depannya itu ada kata-kata void. Void. Oke. Kemudian metode yang tidak memerlukan argumen adalah di dalam kurung ini kita tidak isi. Ya, artinya kita kosongin aja. Misalkan nama metode kita adalah tampil nama. Isinya dari tampil nama tersebut adalah, coba kita akan menampilkan nama ya. This out nama kucing ini adalah, kemudian kita kasih tanda tambah, kemudian kita panggil nama di sini. This dot nama. Oke, ini nama metodenya ya, tampil nama. Lalu bagaimana cara kita mengeksekusi metode ini? Kita bisa buat di sini. Misalkan metode itu akan kita jalankan pada kucing 1. Kucing 1 yaitu identitas daripada objek tersebut. Kita kasih tanda titik, lalu kita lihat di sini sudah tersedia metodenya yaitu tampil nama. Nah, ini ya, tampil nama ini adalah ini. Jadi kalau kucing 1 dot tampil nama, maka yang akan dipanggil adalah nama kucing ini, yaitu harusnya Kitty ya. Kita lihat hasilnya. Kalau kita jalankan, maka akan muncul ya, nama kucing ini adalah Kitty.
Ini dia, nama kucing ini adalah Kitty. Jadi tidak dua-duanya. Jadi James itu tidak dieksekusi. Karena yang memanggil adalah kucing satu ya. Kalau misalkan kucingnya kita ganti, misalkan menjadi kucing 2, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nama kucing ini adalah James. Itu artinya bahwa kucing 2 itu sedang mengeksekusi atau memanggil metode dengan nama tampil nama. Itu adalah metode pertama. Artinya adalah metode yang tidak menggunakan atau tidak memerlukan nilai balik dan tidak memerlukan argumen. Jenis metode yang kedua, rekan-rekan sekalian, adalah metode yang tidak memerlukan nilai balik dan menggunakan argumen. Ya, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Karena tidak memerlukan nilai balik, maka kita awali dengan void. Oke. Kemudian misalkan kita berikan yaitu namanya adalah void-nya kecepatan. Ya. Dalam kurung. Misalkan kita mau buat kecepatannya dengan tipe data integer, kita berikan nama cepat. Seperti ini, dalam kurung. Lihat ya, ini ada void di sini, artinya dia tidak memerlukan nilai balik. Lalu di dalamnya kita masukkan sebuah variabel dengan nama cepat. Tipe datanya adalah integer. Misalkan isi di dalamnya ya. Kecepatan lari ya. Kemudian kita berikan tanda tambah this dot nama ya, kemudian tanda tambah lagi seperti ini ya, terus nama tambah, kita berikan tanda petik lagi adalah 2, kemudian kita berikan tanda tambah di sini ya. Kita bisa memanggil variabel ini tadi cepat. Jadi cepat ini kita akan letakkan di sini ya, cepat. Oke, contohnya ya, void kecepatan dengan menggunakan argumen yaitu sebuah variabel namanya adalah cepat. Kalau misalkan ini dipanggil, nah caranya seperti ini. Kita lihat, misalkan kucing 1 dot kecepatan. Nah, ya. Ini saya buat dulu argumen. Kita ini seperti ini ya. Nah, cepat di sini kita bisa kasih angka. Mau cepatnya berapa? Misalkan 30. Ya. Kalau misalkan ini kita jalankan, kita run, ternyata ini kita berikan tanda kurung ya, tutup kurung, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah kecepatan lari Kitty adalah 30. 30 itu adalah nilai yang kita masukkan tadi atau disebut dengan argumen. Itu jenis yang kedua, metode ya. Jadi ada metode yang pakai argumen dan tidak menggunakan nilai balik. Sekarang jenis metode yang ketiga adalah metode ya. Metode yang memerlukan nilai balik. Oke. Tapi dia tidak menggunakan argumen. Ya. Nah, ciri-ciri dari sebuah metode yang tidak memerlukan nilai balik adalah dia tidak dimulai dengan kata void.
tetapi langsung tipe data ya, jenis-jenis tipe data. Misalkan saya punya string, kemudian nama metodenya tampil warna, misalkan kurung seperti ini, kurung, buka kurung berawal seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi dia tidak pakai void dan di dalam kurung ini tidak ada kata-kata yang harus dimasukkan. Misalkan namanya adalah tampil warna ya, isinya adalah system out print line. Oke, kemudian kita tulis seperti ini. Yang akan ditampilkannya adalah this dot warna. Seperti ini. Lalu karena dia memerlukan nilai balik, kita tulis di sini adalah return. Returnnya adalah warna. Nilai tersebut akan masuk ke dalam variabel yang nantinya akan kita pergunakan kembali ya. Nama variabelnya adalah warna. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Sama seperti tadi. Kita tulis di sini misalkan langsung identitasnya kucing 1 dot tampil warna ya. Tampil warna ini tadi. Ini saya buat komentar saja. Lalu ini ada kita titik koma. Lalu kita coba jalankan. Oke, hasilnya sudah muncul yaitu kuning ya. Misalkan ini adalah kucing 2, kita jalankan, maka hasilnya pasti akan keluar hitam. Oke. Yang keempat adalah metode yang memerlukan nilai balik. Namun dia menggunakan argumen. Ya, misalnya seperti ini. Sama tadi ya, misalkan langsung ya, string. Misalkan namanya adalah tampil makan. Ya, nama metodenya tampil makan. Kemudian kita punya di sini string. Kemudian makanan. Ya, kemudian kurung awal seperti ini. Ini adalah contoh daripada metode yang memerlukan nilai balik dan menggunakan argumen. Ya. Kita tulis misalkan di dalamnya system out print line. Print line makanan kucing ini adalah, dan kita kasih tanda seperti ini ya, tanda tambah. Kalau kita masukkan ini kemari ya, makanan. Kemudian kita return kemana? Misalkan kita mau return sebuah variabel namanya adalah makan. Oke. Nanti akan masuk ke dalam variabel yang bernama makan. Jadi untuk itu kita buat dulu variabel yang bernama makan. Misalkan saya tulis di sini string makan. Di nilai tadi itu akan masuk ke dalam variabel yang namanya makan. Karena kita sudah return kepada variabel makan ini ya. Lalu kalau kita jalankan kucing 2 dot tampil makan, makanannya apa? Misalkan makanannya ikan, ada string ya, ikan asin. Seperti itu. Lalu kita jalankan, lihat hasilnya ya, maka keluar seperti ini. Makanan kucing ini adalah ikan asin. Nilai ini akan di return kepada variabel makan. Oke, rekan-rekan sekalian, itu dulu video kita yang sudah menerangkan mengenai metode. Jadi dengan metode dia bisa dijalankan oleh objek-objek yang ingin menggunakan metode tersebut ya. Baik misalkan tadi kucing 1 maupun kucing 2.
Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada video selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.